Ya. Pada tanggal berapa Rasulullah sampai ke Madinah? Loh, waktu iku ya gak ono tanggalan sih an. Lek saiki muni ana wong muni ana kalender iku kira-kira. Nggak ada kalender waktu itu sih an. Jadi terus ngene ya, pian mengarah gini loh ya. Bikin pertanyaan itu yang sifatnya butuh dipecahkan. Bukan hanya jawaban ABCD. Koyok tanggal berapa? A 3, B 5, C 6. Bukan seperti itu bikin pertanyaan. Pertanyaan itu mengapa? Jadi jawaban kok dowo. Ada penjelasan. Apa hukum menampar orang? Hukum menampar orang yang tidak salah. Yang jelas itu dosa. Hukumnya haram. Haram itu dosa. Kenapa orang ditampar padahal dia tidak salah? Orang boleh menampar itu di dalam Quran diperbolehkan kalau kamu ditampar duluan. Jadi hanya boleh ya, bilang boleh. Tapi di belakang ayat itu, kamu boleh membalas. Ini loh maksudnya, kamu itu boleh membalas sesuai dengan yang dia lakukan kepadamu. Jadi artinya ini membalas. Boleh, tapi kata-katanya boleh. Bukan berarti harus ya, bukan ya. Kamu boleh membalas yang seperti yang dilakukan kepadamu. Cuman masalahnya gini, kalau kamu emosi, mungkin balasanmu lebih keras. Nah, itu masalahnya. Kalau lagi emosi ya, bukan lagi menampar, mungkin jotos. Nah, penceng kancane. Dijotos. Nah, tapi boleh artinya itu harus seimbang, nggak boleh ditampar kok menjotos. Nah, nggak boleh. Nampar ya nampar. Telinga dengan telinga, mata dengan mata, nyawa dengan nyawa. Itu boleh. Ini hukum Quran ya, Allah yang bilang seperti itu. Tapi di belakangnya, apabila kamu memaafkan mereka, kamu bersabar terhadap situasi itu, maka itu akan lebih baik bagi kamu apabila kamu mengetahui. Jadi lepean ditampar, kemudian tidak membalas, kamu bersabar. Nah, itu akan lebih baik bagi kamu. Nanti Allah yang akan mengatur. Mungkin Allah membalaskan sakit hatimu. Mungkin. Atau kamu diangkat derajatnya oleh Allah. Karena kamu bersabar. Yang jelas ada ada balasan dari Allah. Kalau orang itu dianiaya, dizolimi, kemudian bersabar, maka nanti Allah yang akan membalaskan. Nah, balasannya Allah itu dua. Merugikan orang yang melukai atau menampar, ya. Merugikan orang yang menampar dengan cara apa? Ya sakarepe Allah. Bisa saja dia dibuat jatuh. Dia dibuat rugi. Dia dibuat malu oleh Allah di depan banyak orang. Bisa jadi seperti itu, terserah Allah. Atau Allah ingin mengampuni orang ini kemudian menjadikan orang ini baik. Kalau orang ini yang menampar kamu baik, maka akan baik kepada kamu. Nah, seperti itu cara Allah. Jadi macam-macam cara Allah, masih banyak sekali cara Allah.
Yang jelas kita ini kalau didolimi orang maka sebaiknya menurut Allah di dalam Al-Quran kita bersabar, tidak membalas. Ya. Nah, ajaran Kristen malah ini ajaran Kristen apa? Nabi Isa bukan Kristen ya, ajaran Nabi Isa. Kalau kamu ditampar pipi kiri maka berikan pipi kananmu. Dikongkon permane dadi cekak penceng. Karuan sekaru ya. Mari kiwa berikan pipi kanan. Itu berat sekali. Mang wis mari tak anu loro nih urut telek tak kerik. Nah, jadi seperti itu. Islam itu berdasarkan keadilan. Kamu boleh membalas tapi tidak boleh berlebihan. Ya. Boleh membalas tapi tidak boleh berlebihan. Harus pas dengan yang dilakukan kepadamu. Tapi apabila kamu bersabar dan memaafkan, maka itu lebih baik bagi kamu. Bisa jadi Allah nanti yang membalas kepada kamu, balasannya Allah malah kepada yang ditampar. Apa? Mungkin dinaikkan derajatnya, mungkin ditambah ilmunya, mungkin ditambah kesabarannya. Penting loh sabar itu. Karena pemarah tidak boleh masuk surga. Pemarah tidak boleh masuk surga. Jadi mungkin ditambahi rezekine, ditambahi kesehatan, itu cara Allah. Itu ya. Ayo. Rasulullah dapat selamat dari upaya pembunuhan kafir Quraisy semata-mata karena Sing jelas itu kalau Allah berkehendak maka tidak ada yang bisa membantah, yang tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, beberapa kali Rasulullah itu diancam dibunuh bahkan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Pernah misal Rasulullah sholat di depan Ka'bah, sholat menghadap Ka'bah. Ini ancamannya Abu Lahab. Muhammad kan ponakane dhewe. Muhammad lek kadek sholat nek kene iki nggarai geger, nggarai perpecahan kaum Quraisy. Wis akeh-akeh macem-macem omongane. Tak timpali watu teko dhuwur. Cek matek jarine Abu Lahab. Munggah Abu Lahab nang ngene temboke Ka'bah. Nggawa watu gedhe. Walah ana ndukur ketiban awake dhewe. Siapa yang begitu? Yang membuat seperti itu? Allah. Terus pernah lagi Abu Lahab apen-apen loro. Wis kentekan nakal carane kate mencegah Rasulullah untuk menghentikan dakwanya Rasulullah, kentekan nakal. Tadi apen-apen loro. Diundang Nabi Muhammad. Diundang ngongkon wong ngandani nang Nabi Muhammad. Kalau pamanmu Abu Lahab loro suwuken cek waras ngono ya. Tibae apa? Di depan pintu kamarnya Abu Lahab tadi, bukan di depan, di dalam. Dadi saumpama mlebu lawang ini, Nabi Muhammad mlebu lawang ini, kene iki wis ana bolongan. Dikai jumblengan sumur. Dadi dikeduk jero. Lek mlebu untuk Nabi Muhammad keblawa langsung pasukan Abu Lahab iku siap pisan. Nene njobone kamar. Langsung Nabi Muhammad dipendem hidup. Maunya seperti itu. Lagi-lagi Allah yang menolong Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kekasihnya Allah. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah itu Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad masuk, malaikat Jibril teko. Mat, ojo terus no. Mandek Nabi Muhammad.
Meneng Mat. Aja terusno. Meneng di lawang. Si Abu Lahab kan apen-apen loro. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia berteriak-teriak memanggil Nabi, Rini omat. Suwukna aku cek nang waras. Aku njaluk sepuro wis ngomongnya aneh-aneh pokoke. Aku njaluk sepuro wingi-wingi aku kate nganu awakmu ngene. Nabi Muhammad itu kan orangnya pemaaf, bukan pendendam. Tapi Nabi Muhammad dicegah oleh malaikat Jibril. Akhirnya apa? Lali si Abu Lahab iki mang lek ngene sore iku mang ana bolongane. Akhirnya dia bolongannya ditutupi. Tadi gak ketara. Ditutupi pasir. Pasir kono kan kaya lebu enteng ngono. Lek ditiup angin gampang hus nang dindi. Nah, lali. Tadi mudhun teko bayang, mohro mudhun keblowok awake dhewe. Dadi Abu Lahab keblowok nang jebakane dhewe. Senjata makan tuan. Akhirnya ditulungi anak buah kan wis siap. Ditulungi ambek anak buah. Digolekno tali bermeter-meter, berpuluh-puluh meter gak iso tutuk nang tangane Abu Lahab. Padahal mang ngeduke iku lho gak sepiro. Gak sepiro jero. Kok cara kene kira-kira paling jerone 3 meter lah, utawa gak sampai, utawa mungkin 2 meter. Ngono berpuluh-puluh meter gak tutuk tali mang. Yo nang tangane Abu Lahab. Siapa sing merencanakan itu? Allah. Akhirnya siapa yang menolong lagi? Nabi Muhammad lagi. Masih merasa Abu Lahab adalah pamane Nabi Muhammad. Eling-eling biyen waktu Nabi Muhammad itu lahir, yang paling bangga, yang paling berjasa adalah Abu Lahab dalam kelahiran Nabi Muhammad sampai membebaskan Suwaibah, seorang budak Abu Lahab untuk merawat Nabi Muhammad. Sampai koyo ngono. Dadi eling-eling biyen waktu lahir iku akeh ditulung ambek pamane sing jahat iki mang, sing menentang ajaran Islam, tetep kate ditulungi karena Nabi Muhammad bukan orang pendendam. Terus jare Jibril ya apa? Mat wis tanganmu ae, gak usah tali-talian Mat. Kok umpama Jibril apa iki ngembat ya, umpama ya Jibril ngembat, wis garis tali-talian Mat gak taek-taekan ngono ya kira-kira ya. Berhubung Jibril asli teko langit ya. Jadi wis tanganmu ae Mat ulurno. Iyalah tali berpuluh-puluh meter gak tutuk. Nabi Muhammad ngene man, anu wis. Ayo tangane sampean. Dudu-dudu kene. Ini tok Nabi Muhammad tangane mek ngene. Ditutuk tangan diunggahno. Tali berpuluh-puluh meter gak tutuk. Koyok-koyok jero nemen padahal Nabi Muhammad mek ngene. Siapa sing membuat seperti itu? Allah lagi. Jadi Allah itu selalu menolong kekasih-kekasihnya. Siapapun yang dianggap kekasihnya Allah, terutama Nabi Muhammad, ya wali-walinya Allah itu juga ditolong oleh Allah. Semua yang dicintai Allah. Kenapa dicintai Allah? Karena dia mencintai Allah. Sehingga Allah membalas cintanya itu dengan pertolongan, dengan petunjuk-petunjuk dan keselamatan. Itu. Jadi semuanya itu ditolong oleh Allah. Jadi berapa kali Daksur juga begitu. Pedang wis ana kene, Mat, lek ngene sapa sing kate nulung awakmu? Nabi Muhammad ngucap 1 kali, Allahu Akbar. Gemeter tangane Daksur, langsung tiba apa iki? Lugur pedange iku mau
Mari ngono ganti dicoba ambek Nabi Muhammad. Kan wis kemeringet gak karu-karuan tak tur iku mang. Sing kate mateni Nabi Muhammad. Wis ana kene pedang. Karek narik titik sret lak tugel bisa. Tapi karena ditolong oleh Allah, awak gemeter kemeringet ganti pedangi cekel Nabi Muhammad, templekno nang pundake. Dele kene. Lek ngene sur, sapa sing kating nulungi awak? Gak ono. Apa didel? Enggak, Nabi Muhammad itu pemaaf. Ya wis nyingkri melayu. Loh itu sifatnya Nabi Muhammad. Jadi semuanya itu atas pertolongan Allah. Apakah orang wanita tidak diperbolehkan sholat Jumat? Apakah wanita tidak diperbolehkan sholat Jumat? Nah, ini panjang jawaban saja. Ya ini pertanyaan-pertanyaan ini sing penting. Jawaban-jawaban panjang. Hukum sholat Jumat itu adalah wajib bagi laki-laki. Wajib bagi laki-laki yang sudah balik. Sunnah bagi anak-anak koyok pean sing menghadapi balik. Supaya pean setiap Jumat mendapatkan masukan khutbah. Nasihat-nasihat dari khotib yang mengucapkan khutbah di atas mimbar. Nah, terus bagaimana dengan perempuan? Apakah boleh? Kalau dibilang boleh, boleh. Bolehnya, boleh. Harus terpisah antara perempuan dengan laki-laki. Misalnya perempuan di dalam sebelah biasa nih, di sebelah kiri atau kanan sedikit tempatnya. Kan laki-laki sing akeh. Kalau boleh, boleh. Tapi masalahnya apa dilarang? Tidak dilarang, hukumnya boleh. Terus apakah ada orang yang dilarang untuk mengikuti sholat Jumat bagi perempuan? Ada. Terutama perempuan yang muda dan cantik. Nah, kenapa muda dan cantik tidak boleh ikut sholat Jumat? Karena nanti bisa menggoda mata laki. Gitu. Malah perempuan itu yang muda dan cantik sebaiknya di rumah sholat masya 5 waktu. Tam adikmu moro maneh tam. Adik tam beti aja nih. Wis diantem lho sik anu ae tam moro ae. Ade melok ngaji be ya. Jadi kata Rasulullah itu pernah Rasulullah bilang bahwa godaan yang paling besar bagi laki-laki itu adalah perempuan, bukan harta, bukan kedudukan. Bahkan orang-orang yang mencari kedudukan itu seringkali terbawa emosinya oleh keinginan perempuan. Jadi godaan, gangguan atau ujian terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Makanya kalau perempuan itu sebaiknya sholat di rumah saja. Terutama yang muda loh ya. Tapi lek sing kecil ambek sing tua itu boleh wis kira-kira gak ngelirik ae gak wong gak males ngono. Ngelirik ae males. Nah, dadi lek ngono iku boleh salat di masjid. Nah, perempuan muda kaya ibumu iki sik nom-nom. Ini sebaiknya salat di rumah. Baik salat Jumat maupun salat 5 waktu. Jadi sing oleh iku
Salat 5 waktu ya sekolahane bunyai, tuwek-tuwek ngene iku bumantan. Mara mbahmu ngene iki. Mbahmu ngene iki oleh mbah-mbah iku. Nek sik mama-mamae gak usah. Loh, kan perempuan mau cari pahala yang besar. Katanya sholat di masjid itu mendapat pahala berapa? 27 plus jalan dari rumah. Semakin jauh jalannya dari rumah, 1 langkah mendapatkan 3 pahala. PP piro? Wah, tambah akeh. Nasrul omah ku idul kono. Nang Langgar Kidul. Lah wis make pirang atus langkah. Tapi masalahnya di tengah jalan ini bisa jadi ada setan-setan yang mengganggu mata perempuan atau mengganggu mata laki-laki. Sapa iku rek kok bening. Lah, ngono iku. Ya. Iku. Jadi dilarang perempuan. Lah terus bagaimana perempuan apakah tidak boleh tidak boleh mendapatkan 27 pahala? Nanti Allah yang mengganti. Kalau kamu patuh kepada perintah Allah, patuh pada larangan Allah, Allah yang mengganti. Artinya kamu sadar, ibumu sadar, ya, ibumu sadar saya perempuan muda dan mungkin berwajah cantik, ya. Terus kira-kira bisa jadi digoda oleh laki-laki, bisa jadi. Nah, lebih baik saya tidak menggoda laki-laki dengan penampilan saya, dengan keberadaan saya. Jadi saya cukup sholat di rumah. Lah kesadaran ini yang diganti oleh Allah. Kamu sholat di rumah tetap mendapatkan 27. Gitu. Itu keadilan Allah. Gak oleh nang ini masjid, tapi tetap diganjar 27. Ini tapi orang yang ingin ya, sadar dan ingin pergi ke masjid, tapi sadar bahwa itu tidak baik bagi dia. Ngerti ya? Sadar. Bukan berarti orang ini moro tiba-tiba aku males. Nah, beda kan? Kata-kata males nang masjid. Ini yang enggak dapat pahala. Dasarnya males gak budal nang langgar, gak budal nang masjid. Dasare males. Nah, tapi kalau dasarnya kesadaran aku tidak boleh datang ke masjid karena nanti bisa mengganggu. Kan begitu ya? Bisa atau dilarang aku datang ke masjid. Nah, sehingga aku harus patuh kepada larangan Allah untuk tidak pergi ke masjid. Lek gak budal artinya dia taat kepada Allah. Lah lek ngono dia diganjar oleh Allah 27 itu. Harus ada keinginan dulu. Aku pingin nang masjid tapi gak oleh. Nah, gitu, harus ada keinginan. Aku pingin pahala sing gede tapi gak oleh. Duduk moro-moro. Mas, di omah padha ae salat, penting sembahyang. Nah, bukan seperti itu. Ya. Yang dapat pahala itu yang ingin tapi mencegah dirinya agar patuh kepada Allah. Biar kita duduk. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma
Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala